Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan konsep dasar statistika. Ya, jadi kita akan mempelajari ya, apa sih sebetulnya yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini gitu. Nah, yang pertama, sebetulnya apa yang kita pelajari gitu ya. Nah, apakah kita belajar statistika ataukah kita belajar statistik? Nah, tentu kita harus tahu makna dari kedua kata ini gitu ya. Apakah memiliki makna yang sama atau berbeda? Nah, artinya kita harus bedah satu persatu gitu ya. Apa itu statistika dan apa itu statistik gitu ya. Nah, secara umum, jadi kalau statistika itu bisa didefinisikan sebagai prosesnya gitu ya. Kalau statistik itu hasilnya gitu. Nah, kita lihat definisi secara detail. Nah, ini statistika adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara menganalisis data, bagaimana cara menginterpretasikan data mengenai suatu kegiatan tertentu, dan mengambil kesimpulan dalam keadaan di mana terdapat ketidakpastian. Nah, artinya di sini kita punya 4 kegiatan besar sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara menganalisis data, nah bagaimana cara menginterpretasikan data, dan bagaimana cara mengambil kesimpulan. Nah, prinsipnya adalah 4 hal ini yang akan kita pelajari di dalam statistika. Jadi selama 1 semester ke depan, ya hal-hal inilah yang akan kita pelajari gitu ya. Jadi bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, kalau kita berbicara statistika pasti terkait dengan data dan angka ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana data itu bisa kita kumpulkan. Bagaimana cara mengumpulkan data tersebut gitu ya. Nah, ini akan kita pelajari di modul 2, itu teknik pengambilan sampel ya. Nah, terkait dengan alat ukurnya itu kan bisa menggunakan misalkan kuesioner gitu ya, melakukan eksperimen di laboratorium, bisa menggunakan data sekunder gitu ya. Nah, yang hal tersebut biasanya dipelajari di metodologi penelitian kuantitatif ya. Bagaimana cara menyusun kuesioner dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Jadi bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, ini lebih terkait pada bagaimana cara memilih sampel penelitian gitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara menganalisis data. Nah, setelah data itu terkumpul, mau kita apakan? Nah, tentu harus kita analisis. Nah, analisis di sini artinya kita harus menghitung data gitu ya. Jadi setelah data itu dikumpulkan, tentu akan kita hitung. Nah, untuk menghitung ini misalkan kita menjumlahkan gitu ya, menghitung rata-ratanya, menghitung modusnya gitu ya, membuat grafik, membuat tabel gitu ya. Nah, itu nanti kita pelajari di modul 3, itu terkait dengan statistika deskriptif gitu ya. Nah, itu yang kedua, bagaimana cara menganalisis data. Nah, setelah data dianalisis itu kan akan dapat hasil. Nah, hasil itu tentu harus diinterpretasikan. Kita tidak bisa memberikan hanya sebatas angka saja, hanya sebatas grafik saja, hanya sebatas tabel saja. Tapi apa yang dianalisis itu harus diinterpretasikan supaya informasinya itu sampai ke audiens gitu ya. Misalkan ada tabel isinya angka-angka, nah maka kita harus menjelaskan arti dari angka-angka tersebut gitu ya. Kalau misalkan kita menampilkan grafik gitu ya, nah maka grafik tersebut juga harus kita interpretasikan agar maknanya sampai ke audiens gitu ya. Kalau grafiknya meningkat artinya apa, kalau grafiknya menurun artinya apa gitu ya. Jadi harus diinterpretasikan. Nah, itu yang ketiga, mengenai suatu kegiatan tertentu. Nah, artinya statistika ini bisa diaplikasikan ke berbagai bidang.
Nah, misalkan seperti kita di FISIP misalkan, nah, itu kan studi kasusnya lebih banyak terkait hal-hal yang sosial. Nah, maka nama mata kuliahnya disebut dengan statistik sosial, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita di kedokteran, itu kan studi kasusnya banyak terkait dengan kesehatan ya. Nah, maka di kedokteran nama mata kuliahnya bukan statistik sosial, tapi statistik kesehatan. Kalau di pendidikan misalkan, nah itu kan studi kasusnya terkait dengan pendidikan. Nah, maka nama mata kuliahnya statistik pendidikan, gitu ya. Kalau di ekonomi, nama mata kuliahnya statistika ekonomi. Nah, jadi statistik ini bisa diaplikasikan ke berbagai bidang, gitu ya. Jadi kalau rumus rata-rata misalkan lah ya, rumus rata-rata di FISIP, di kedokteran, misalkan di ekonomi, di tarbiyah sama saja rumusnya, gitu ya. Hanya implementasi kasusnya yang berbeda, gitu ya. Ini mengenai suatu kegiatan tertentu. Jadi harus dispesifikasikan, gitu ya, aplikasinya ke bidang apa. Nah, yang terakhir adalah mengambil kesimpulan. Nah, jadi kalau kita melakukan penelitian itu kan harus ada kesimpulan, gitu ya, yang kita peroleh. Nah, ini kan biasanya kesimpulan itu terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, gitu ya. Nah, itu pertanyaan penelitian itu yang harus kita jawab di dalam kesimpulan. Nah, dalam keadaan di mana terdapat ketidakpastian. Nah, artinya kesimpulan yang kita dapatkan di dalam statistika itu berada dalam situasi ketidakpastian. Jadi sifatnya tidak pasti. Jadi kita sudah capek-capek mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasi dan mengambil kesimpulan. Nah, ternyata kesimpulan yang kita dapatkan melalui statistika itu sifatnya tidak pasti. Nah, ketidakpastian di sini bukan berarti kesimpulannya salah, gitu ya. Tapi memang sifatnya itu tidak pasti. Sifatnya saja tidak pasti, gitu ya. Jadi ketidakpastian itu kan punya dua kecenderungan, gitu ya. Bisa benar, bisa juga tidak benar, gitu ya. Jadi bukan artinya ketidakpastian ini sudah pasti salah, gitu, tapi ada kecenderungannya, ya. Nah, apa yang menyebabkan kesimpulan di dalam statistika ini tidak pasti? Nah, pertanyaan kan itu ya, kenapa kesimpulan di dalam statistika itu tidak pasti, gitu. Nah, banyak contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Mungkin kita juga sudah pernah dengar, sering dengar malah, gitu ya. Misalkan kalau kita ramai-ramai di pilkada misalkan atau di pilpres, itu kan suka ada survei, gitu ya. Suka ada quick count. Nah, hasil dari quick count itu pasti atau tidak? Hasil dari quick count pasti atau tidak? Tidak pasti. Nah, kenapa tidak pasti? Karena yang digunakan itu hanya sebagian TPS saja kan, gitu ya. Nah, itu kata kuncinya. Kenapa kesimpulan di dalam statistika itu tidak pasti? Karena yang digunakan hanya sebagian data saja. Data yang digunakan itu hanya sampel saja. Nah, jadi kata kuncinya adalah sampel. Nah, di dalam quick count itu kan ada proses mengumpulkan data, gitu ya. Ada proses menganalisis data, ada proses menginterpretasikan data, lalu ada proses pengambilan kesimpulan. Nah, kesimpulan di dalam quick count itu kan tidak pasti. Nah, ketidakpastian itu tadi karena yang digunakan adalah data sampel. Nah, artinya ketika kita berbicara statistika, maka data yang kita bicarakan adalah data sampel. Nah, lalu bagaimana caranya? Kalau kita ingin mendapatkan kesimpulan yang pasti, nah, maka kita harus menghitung seluruh data populasinya, seluruh data TPS-nya. Nah, kalau kita ingin jawaban yang pasti kan harus menunggu perhitungan dari KPU, gitu ya. Nah, agar kita dapatkan kesimpulan yang pasti, ya. Nah, kenapa perlu dilakukan statistika, gitu ya? Untuk menghitung seluruh anggota populasi itu kan memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Nah, maka diantisipasi dengan menggunakan metode statistika. Jadi dengan data yang lebih sedikit dari populasinya, tapi bisa menggambarkan karakteristik populasinya.
Nah, bagaimana supaya sampel yang kita ambil itu bisa menggambarkan karakteristik populasinya? Kita harus menguatkan di bagaimana cara mengumpulkan datanya, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan statistika. Nah, lalu apa itu statistik? Nah, kalau statistik itu adalah sembarang nilai yang menjelaskan ciri suatu sampel atau contoh. Misalkan gini, dalam quick count itu kan ada proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mengambil kesimpulan. Misalkan dari quick count diperoleh hasil si A dapat 50%, si B dapat 30%, si C dapat 20%. Nah, hasil itu disebut dengan statistik. Jadi statistik itu adalah hasil dari perhitungan proses statistika. Gitu ya. Nah, itu yang membedakan antara statistika dengan statistik. Jadi kalau statistika itu adalah prosesnya, nah statistik itu hasil dari proses statistik. Jadi angka itu disebut dengan statistik, nilai tersebut disebut dengan statistik karena data itu tidak selalu dengan angka gitu ya, bisa saja dengan berbentuk kualitatif gitu ya. Nah, itu ya perbedaan antara statistika dengan statistik. Nah, kita lihat contoh misalkan ya, kita punya populasi misalkan. Nah, populasi itu kita anggap saja populasi TPS. Nah, contohnya misalkan kita punya populasi sebanyak 1000 TPS. Nah, dari 1000 TPS kita akan ambil sampel sebanyak 100 TPS. Nah, nanti ada mekanismenya. Bagaimana caranya kita mengambil sampel 100 dari 1000 supaya karakteristik yang 100 ini bisa menggambarkan yang 1000. Nah, nanti kita pelajari di teknik sampling ya. Nah, misalkan 100 sampel ini kalau di pilkada itu kan dihitung dengan metode quick count gitu ya. Misalkan dari hasil quick count ini diperoleh si A dapat 30%, si B dapat 45%, si C dapat 25%. Nah, hasil ini kita sebut sebagai statistik. Ya, jadi hasil ini kita sebut sebagai statistik. Prosesnya, nah itu disebut dengan statistika. Nah, di sini kan ada proses mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasi data, mengambil kesimpulan. Nah, hasilnya ini kita sebut sebagai statistik. Nah, tadi sifat dari statistika itu kan kesimpulannya tidak pasti. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan jawaban yang pasti, maka kita harus menghitung dari seluruh populasi. Nah, itu kan kalau konteksnya TPS itu kan dihitung oleh KPU misalnya gitu ya. Ini dengan real count misalkan menghitung seluruh anggota populasi. Nah, misalkan dari 1000 TPS ini diperoleh hasil si A 35%, si B 45%, si B 40% ya. Si C 25%. Nah, hasil ini disebut apa? Ini kan hasilnya sama-sama angka ya, tapi istilahnya berbeda. Kalau statistik itu kan hasil perhitungan dari sampel dan kesimpulannya tidak pasti. Nah, kalau angka yang kita dapatkan dari hasil perhitungan populasi, nah itu kita sebut sebagai parameter. Nah, ini bedanya. Jadi walaupun sama-sama angka, tapi istilahnya berbeda. Kalau hasil perhitungan dari sampel kita sebut sebagai statistik, kalau hasil perhitungan dari populasi kita sebut sebagai parameter. Ya. Nah, kenapa dinamakan parameter? Parameter itu kan biasanya kita jadikan sebagai acuan gitu ya. Kita jadikan sebagai rujukan. Nah, misalkan kalau di pilkada itu kan atau pilpres itu yang melakukan quick count tidak hanya satu lembaga survei ya. Ada beberapa lembaga survei. Misalkan ada lembaga survei A melakukan quick count, hasilnya sekian. Ada lembaga survei B melakukan quick count, hasilnya sekian. Lalu ada lembaga survei C melakukan quick count, hasilnya sekian. Nah, kita bisa tahu nggak lembaga survei mana yang akurasinya paling tinggi? Nah, tentu setiap lembaga survei punya argumen sendiri ya. Mereka bisa menyampaikan jumlah sampel yang mereka ambil berapa, gitu ya, cakupan wilayah penelitiannya di mana saja, gitu ya, margin of error-nya berapa, gitu ya.
tingkat akurasinya berapa persen, tingkat kepercayaannya berapa persen. Nah itu kan masing-masing lembaga survei punya argumennya sendiri gitu ya. Nah tentu kita sebagai audiens bingung juga gitu ya, apalagi contoh kasusnya adalah ketika Pilpres 2014, bukan selisihnya lagi, tapi setiap lembaga survei ada yang pemenangnya berbeda. Kalau yang 2019 kemarin kan mungkin hampir seragam gitu ya, lembaga survei memenangkan satu calon. Tapi ketika 2014 itu kan ada lembaga survei A memenangkan calon satu, lembaga survei B memenangkan calon dua. Nah itu kan sebagai audiens kita pasti akan kebingungan juga, gini mana yang paling benar atau yang paling akurat. Nah tentunya kita tidak bisa menilai secara langsung dari sini. Nah artinya kita harus menunggu hasil perhitungan dari KPU. Nah sehingga nanti setelah keluar nilai parameter ini, gitu ya, kita bisa menilai lembaga survei mana yang kira-kira hasil quick count-nya mendekati hasil nilai parameter gitu ya. Nah nanti mana lembaga survei yang paling akurat. Jadi nanti harus menunggu nilai parameternya. Gitu ya. Nah itu ya. Perbedaan perhitungan dari data populasi dengan data sampel. Nah kalau kita menghitung data populasi, metode hitungnya kita sebut sebagai sensus. Nah hasil perhitungan dari sensus kita sebut sebagai parameter. Nah kalau kita menghitung dari data sampel, proses perhitungannya atau metode hitungnya kita sebut sebagai survei. Nah hasil hitungnya kita sebut sebagai statistik. Nah nilai statistik ini kita gunakan untuk memprediksi. Nah yang namanya prediksi itu kan sifatnya atau kesimpulannya tidak pasti gitu ya. Nah ketidakpastian itu tadi muncul karena yang kita gunakan adalah data sampel. Nah kalau kita ingin jawaban yang pasti ya kita harus menghitung dari seluruh populasi. Nah mungkin saja gitu ya, bisa saja menghitung data populasi, tapi itu tadi kalau kita menghitung data populasi membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Nah, sedangkan kita mengharapkan informasi yang secepat mungkin gitu ya. Kalau zaman dulu sebelum ada ramai quick count itu kan harus menunggu berapa lama gitu. Kalau sekarang kan mungkin setelah sore kita sudah tahu siapa prediksi pemenangnya gitu ya. Nah, itu salah satu manfaat dari statistika gitu ya. Nah, itu perbedaan antara statistika dengan statistik. Nah, selanjutnya ini ada istilah-istilah dasar. Yang pertama ada populasi. Nah, populasi itu adalah sekumpulan orang atau objek yang sedang diamati atau diteliti. Kemudian ada sampel. Nah, sampel ini adalah bagian dari populasi yang apabila diambil dengan benar, merupakan representasi dari populasi. Nah, ini kata kuncinya. Gitu ya. Nah di sini kuncinya sebetulnya gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesimpulan yang mendekati populasinya, maka sampel yang kita ambil harus representatif gitu ya. Nah kemudian ada sensus. Nah itu pengumpulan data dari seluruh populasi. Lalu ada survei. Nah ini pengumpulan data dari sampel. Nah parameter ukuran deskriptif dari populasi atau hasil yang kita dapatkan dari populasi. Nah kalau statistik itu ukuran deskriptif dari sampel gitu ya. Nah kalau kita punya data populasi, metode hitungnya adalah sensus, hasil hitungnya parameter. Kalau kita menghitung data sampel, metode hitungnya adalah survei, hasil hitungnya adalah statistik. Nah selanjutnya ada beberapa peranan statistika dalam kehidupan nyata gitu ya. Yang pertama adalah penyedia data yang kredibel. Nah jadi sebetulnya bagaimanapun caranya, mau cara mendapatkan datanya benar ataupun salah, angkanya tetap keluar. Nah, tapi apakah angka tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak kan itu ya. Nah, itu tergantung dari bagaimana cara mendapatkan data tersebut gitu ya. Kalau data prosesnya memenuhi prosedur, ya pasti data yang didapatkan kredibel. Tapi kalau misalkan data didapatkan tidak sesuai prosedur, ya datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi tidak kredibel datanya. Nah, kemudian menganalisis data dengan tepat. Nah, jadi supaya analisis data itu kan nanti tergantung dari tujuannya gitu ya. Kalau kita ingin mengukur hubungan, maka metode yang dipakai adalah korelasi atau asosiasi gitu dan sebagainya.
Nah, menginterpretasi data dengan tepat. Nah, supaya informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh audiens. Kemudian menarik kesimpulan yang logis dan faktual. Nah, karena kita berbicara berdasarkan data, ya kita bisa memberikan kesimpulan yang logis dan faktual. Dan memprediksi keadaan di masa mendatang. Nah, ini sebetulnya bukan hal yang aneh ya, yang kita ketahui. Setiap hari sebetulnya kita mungkin memperoleh informasi ini juga. Misalkan kalau di handphone kita kan sudah ada prediksi cuaca gitu ya, curah hujan, suhu. Nah, itu bagian dari statistika, pekerjaan statistika. Jadi bisa diprediksi gitu, misalkan seminggu ke depan itu curah hujannya bagaimana, sebulan ke depan, 1 tahun ke depan itu curah hujannya seperti apa. Itu bisa diprediksi dengan menggunakan statistika. Kalau di dunia ekonomi itu kan misalkan harga saham itu bisa diprediksi juga kapan naik, kapan turun. Nah, kemudian membantu dalam mengambil kesimpulan. Nah, setelah kita dapatkan komponen-komponen di atas, tentu kita bisa dibantu dalam pengambilan keputusan. Nah, dari definisi statistika tadi, nah statistika ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang disebut dengan statistika deskriptif, ada yang disebut dengan statistika inferensia. Tadi kan definisi statistika itu bagaimana cara mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan bagaimana cara mengambil kesimpulan. Nah, untuk menganalisis data, nah itu kan menggunakan statistika deskriptif. Nah, mungkin secara umum statistika deskriptif ini pernah kita pelajari waktu di sekolah dulu gitu ya. Jadi menghitung nilai min, median, modus gitu ya, standar deviasi, variansi, kemudian membuat grafik, tabel gitu ya, histogram, poligon, ogif. Nah, itu secara umum sudah dipelajari waktu di SMA dulu mungkin gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara mengambil kesimpulan. Nah, untuk mengambil kesimpulan itu menggunakan statistika inferensia. Jadi di sini dengan statistika inferensia ini kita bisa membuat penaksiran, keputusan, peramalan gitu ya, atau generalisasi terhadap populasi dari sampel yang kita ambil gitu ya. Nah, bagaimana cara membedakan statistika deskriptif dengan statistika inferensia? Nah, kita lihat contoh misalkan. Saya ingin membandingkan IPK kelas A dengan IPK kelas B. Nah, misalkan dari kelas A dikumpulkan data, lalu dihitung rata-ratanya, diperoleh rata-rata IPK kelas A adalah 3,5. Nah, kemudian IPK kelas B dikumpulkan datanya, lalu dihitung, diperoleh rata-rata IPK-nya adalah 3,0. Nah, misalkan saya muncul pertanyaan misalkan, apakah ada perbedaan antara IPK kelas A dengan IPK kelas B? Jawabannya apa? Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Ada perbedaan, gitu ya. Jadi 3,5 berbeda dengan 3,0. Nah, boleh nggak saya katakan bahwa 3,5 itu sama dengan 3,0? Boleh nggak? Tidak. Nah, secara matematik kan seperti itu ya. 3,5 itu berbeda dengan 3,0. Jadi kalau misalkan 3,5 dikatakan sama dengan 3,0 itu kan salah, gitu ya. Nah, saya ambil ilustrasi yang lain. Kalau di pengadilan itu kan yang duduk di kursi pesakitan itu kan terdakwa. Nah, terdakwa ini kan ketika disidangkan hakim bisa memutuskan 2 kemungkinan kan gitu ya. Terdakwa itu bebas, terdakwa itu tidak bebas. Nah, hakim boleh nggak memutuskan terdakwa bebas? Boleh. Boleh, Nah, Pak, boleh. hakim boleh nggak memutuskan terdakwa itu tidak bebas? Boleh. Boleh. Nah, kalau kita kembalikan ke analogi ini, berarti saya boleh juga dong mengatakan bahwa 3,5 sama dengan 3,0. Nah, yang memutuskan terdakwa itu bebas atau tidak bebas, kata terdakwa ini atau ada faktor lain yang memutuskan seorang terdakwa ini bebas atau tidak bebas, kata terdakwa ini atau faktor yang lain? Faktor yang lain, Pak. Faktor yang lain gitu ya. Jadi bukan karena kata terdakwanya, tapi kan dalam proses persidangan itu ada meminta keterangan apa? Saksi. Ditambah lagi apa?
bukti. Nah, sebenarnya kan yang memutuskan seorang terdakwa bebas atau tidak bebas itu adalah ini keterangan saksi dan bukti. Jadi bukan terdakwa itu dikonotasikan dengan bebas atau tidak bebas. Nah, jadi yang memutuskan seorang terdakwa itu bebas atau tidak bebas itu bukan karena statusnya, tapi berdasarkan keterangan saksi dan bukti. Nah, status terdakwa ini kan sebetulnya label yang diberikan oleh polisi kan gitu ya, betul nggak? Jadi ketika seseorang misalkan ditangkap dengan tuduhan misalkan melakukan kejahatan, maka ketika masuk ke persidangan maka dia berstatus sebagai terdakwa atau tersangka, saya nggak paham itu, pokoknya terdakwa lah gitu ya. Nah, tapi kan perlu pembuktian untuk menunjukkan apakah dia bebas ataukah tidak bebas. Nah, untuk menjawab ini harus meminta keterangan saksi dan bukti. Nah, begitu juga ketika kita berbicara statistika. Untuk bisa memutuskan apakah 3,5 ini berbeda atau tidak dengan 3,0, nah itu harus ada pembuktiannya. Nah, pembuktiannya kalau di dalam statistika, kalau dalam persidangan kan berdasarkan keterangan saksi dan bukti. Nah, kalau dalam statistika itu harus ada buktinya juga. Nah, buktinya kita buktikan dengan uji hipotesis namanya. Nah, jadi untuk membuktikan apakah 3,5 sama atau tidak dengan 3,0, nah itu harus dibuktikan. Nah, pembuktiannya nanti kita lakukan dengan uji hipotesis. Nah, jadi sebetulnya angka 3,5 ini baru sebatas deskriptif dari kelas A. 3,0 ini baru deskriptif dari kelas B. Jadi baru karakteristiknya aja. Jadi kelas A karakteristiknya 3,5, kelas B karakteristiknya 3,0. Nah, ketika kita mendapatkan angka ini, kita baru masuk ke statistika deskriptif. Jadi ketika kita mendapatkan angka 3,5, ketika kita mendapatkan angka 3,0, nah ini kita baru masuk ke statistika deskriptif. Nah, untuk memutuskan apakah ada perbedaan atau tidak perbedaan, ini kita harus masuk ke uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini kita gunakan statistika inferensia. Nah, jadi untuk memutuskan itu menggunakan statistika inferensia. Jadi nanti yang memutuskan itu bukan hanya angka 3,5 dan 3,0, tapi nanti kita harus cari misalkan variansinya, standar deviasinya, kemudian jumlah sampelnya ada berapa banyak. Ini juga nanti kan keterangan saksi ini kecenderungannya bebas atau tidak bebas, buktinya seperti apa, jumlah saksi berapa banyak, jumlah bukti berapa banyak. Nah, itu kan yang akan menentukan juga. Nah, ini juga sama, besar kecil variansi, besar kecil standar deviasi, besar kecil ukuran sampel juga akan menentukan apakah nanti kesimpulannya sama atau tidak sama. Nah, jadi itu perbedaan antara statistika deskriptif dengan statistika inferensia. Jadi kalau statistika deskriptif baru sebatas mendapatkan karakteristik dari data. Nah, untuk memutuskan apakah suatu data itu berhubungan atau tidak berhubungan, berpengaruh atau tidak berpengaruh, lebih besar atau lebih kecil gitu ya, berbeda atau tidak berbeda. Nah, ini harus masuk ke statistika inferensia melalui uji hipotesis. Nah, itu kurang lebih perbedaannya antara statistika deskriptif dengan statistika inferensia. Nah, nanti statistika deskriptif ini kita pelajari di statistik sosial 1 di modul 3. Nanti untuk statistika inferensia, nah ini kita pelajari di statistik sosial 1 setelah UTS dan full di statistik sosial yang kedua. Jadi kan lebih banyak untuk mengambil keputusan dan kesimpulan gitu ya. Nah, itu kurang lebih perbedaan antara statistika deskriptif dengan statistika inferensia. Nah, selanjutnya statistika deskriptif ini ada 3 kelompok. Yang pertama ada yang disebut dengan ukuran pemusatan. Nah, di dalam ukuran pemusatan itu di dalamnya ada mean, median, modus, sum gitu ya. Kemudian ukuran penyebaran, ini di dalamnya ada variansi, ada standar deviasi, ada standar error gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu kita menampilkan data dalam bentuk grafik dan tabel. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat histogram, kemudian poligon, OGIF gitu ya, bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, ini yang akan kita pelajari di dalam statistika deskriptif.
Nah, kemudian untuk statistika inferensia ini ada dua kelompok. Ada yang disebut dengan statistika parametrik, ada yang disebut dengan statistika non parametrik. Nah, apa bedanya antara statistika parametrik dengan statistika non parametrik? Atau kapan kita gunakan statistika parametrik, kapan kita gunakan statistika non parametrik? Nah, yang pertama, kita gunakan statistika parametrik ketika skala pengukurannya itu adalah kuantitatif dengan level, interval, atau rasio. Kuantitatif itu kan identik dengan angka gitu ya. Jadi kalau kita punya data angka, maka kita bisa analisis dengan menggunakan statistika parametrik. Nah, skala pengukuran kuantitatif itu ada dua, ada interval, ada rasio. Nanti kita jelaskan secara detail apa itu interval, apa itu rasio. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan asumsi mengenai populasi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara statistika, maka yang kita bicarakan adalah data sampel. Sampel yang baik itu adalah sampel yang karakteristiknya menyerupai populasinya. Ketika kita punya data sampel yang karakteristiknya menyerupai populasi, nah maka kita gunakan statistika parametrik. Tapi kalau ternyata karakteristik populasinya berbeda dengan karakteristik populasinya, nah kita tidak bisa pakai parametrik, tapi harus menggunakan non parametrik. Nah, jadi kapan statistika non parametrik itu kita gunakan? Kalau asumsi parametriknya tidak terpenuhi. Misalkan datanya bukan angka, nah maka kita gunakan non parametrik. Kalau angka itu kan misalkan tinggi badan, berat badan, usia, nah itu kan angka. Kalau angka kita gunakan parametrik. Nah, tapi bagaimana kalau datanya bukan angka? Jadi kan data itu tidak selalu identik dengan angka. Misalkan jenis kelamin, itu kan datanya bukan angka. Pendidikan, datanya bukan angka. Jabatan, datanya bukan angka. Partai politik misalkan, datanya bukan angka. Agama, bukan angka. Nah, kalau datanya seperti itu, kita gunakan metode statistika non parametrik. Nah, kemudian kalau asumsi populasi tidak sama dengan asumsi sampel, nah maka kita gunakan statistika non parametrik, gitu ya. Nah, itu perbedaan antara statistika parametrik dengan non parametrik. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh misalkan. Nah, ini ada populasi. Nah, populasinya misalkan punya 4 karakteristik. Nah, dari populasi ini kita akan ambil sampel yang ukurannya lebih kecil. Nah, kalau karakteristik sampel sama dengan karakteristik populasi, nah maka kita gunakan statistika parametrik, gitu ya. Ini kan sama ya, karakteristik 4. Nah, kalau misalkan kita ambil sampel lagi, tetapi ternyata karakteristiknya berbeda. Populasinya punya 4 karakteristik, sampelnya hanya 3 karakteristik. Nah, maka kalau kondisinya seperti ini, kita gunakan statistika non parametrik. Nah, ini kan perbandingannya hanya sebatas kasat mata saja ya. Sepertinya ada pengujian tersendiri. Jadi bagaimana menguji karakteristik sampel sama dengan populasi, bagaimana menguji ketika karakteristik populasi berbeda dengan karakteristik sampel. Nah, ini harus ada uji distribusi data. Nah, uji distribusi data ini salah satunya adalah kita harus melihat apakah suatu data sampel itu distribusinya normal atau tidak. Nah, distribusi normal itu seperti apa? Kalau ada yang pernah melihat, misalkan ada kurva, lalu kurvanya membentuk seperti lonceng. Nah, lonceng yang simetris antara ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, kalau kita punya data, lalu kita buat histogram dan bentuknya menyerupai kurva yang simetris, nah maka data yang kita punya itu berdistribusi normal, gitu ya. Nah, seperti apa gambaran data berdistribusi normal atau tidak normal? Nah, kita ambil contoh, misalkan saya kepala daerah, misalkan ya, saya kepala daerah, lalu saya ingin mengetahui rata-rata pendapatan warga saya. Nah, untuk itu saya mengumpulkan data sebanyak 10 orang saja misalkan ya. Saya mengumpulkan data sebanyak 10 orang, masing-masing orang itu kemudian saya catat pendapatannya. Misalkan orang pertama 1 juta, orang kedua 1 juta, orang ketiga 1 juta, orang keempat 1 juta. Sepertinya ini pendapatannya tidak 1 juta bulat gitu ya, tapi 1,2, 1,3, 1,4, 1,9, 1,7 gitu ya. Nah, tapi supaya memudahkan dalam perhitungan, misalkan saya pukul rata 1 juta. Orang kelima 1 juta, orang keenam 1 juta, 7 1 juta, 8 1 juta, 9 1 juta. Orang ke-10 ini pendapatannya 21 juta. Nah, ini kan kalau kita lihat sebetulnya sesuai realita gitu ya, bahwa memang ada orang yang pendapatannya 1 juta sekian,
dan ada juga orang yang pendapatannya 21 juta. Jadi bukan hal yang ganjil gitu di sini ya, karena memang sesuai realita ada seperti ini. Nah, kemudian saya jumlahkan, jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 21 itu kan jumlahnya 30. Nah, kemudian saya ingin hitung rata-ratanya. Nah, berarti 30 dibagi 10. Nah, ini saya peroleh data sebanyak 3 juta. Kalau saya sampaikan bahwa rata-rata pendapatan warga saya itu 3 juta, saya berbicara bohong atau tidak? Saya bohong nggak? Pernyataan saya salah atau tidak? Enggak. Salah. Salah nggak? Akan protes nggak kalau misalkan kalian yang saya ambil datanya atau kalian warga saya gitu ya, lalu saya katakan bahwa rata-rata pendapatan kalian adalah 3 juta, akan protes atau tidak? Protes gitu ya. Artinya kan di sini ada informasi yang ganjil kan gitu ya, walaupun saya berbicara berdasarkan data, betul nggak? Saya berbicara berdasarkan data, tapi pernyataan saya itu menimbulkan kontroversi atau kegaduhan lah gitu ya, karena antara pernyataan saya dengan kenyataan saya itu tidak sinkron kan gitu ya. Pernyataan saya 3 juta padahal pada kenyataannya banyak yang 1 juta. Nah, artinya kan di sini ada keganjilan lah gitu ya, keganjilan informasi. Ini pernyataan saya ini benar atau salah kan gitu ya. Nah, ini saya anggap misalkan kondisi A. Nah, supaya ada perbandingannya, saya berikan gambaran yang kedua. Ini kasusnya sama. Saya ingin menghitung rata-rata pendapatan. Nah, ini dikumpulkan juga 10 orang. Lalu dari 10 orang itu dicatat pendapatannya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, orang ke-10 juga 1 juta. Lalu saya hitung rata-ratanya. Nah, kemudian dijumlahkan, jumlahnya adalah 10 juta. Lalu dihitung rata-ratanya, 10 bagi 10 adalah 1 juta. Lalu saya sampaikan, rata-rata pendapatan kalian 1 juta. Pernyataan saya benar atau salah? Benar. Setuju atau tidak? Benar. Setuju. Nah, berbeda dengan kondisi A kan gitu ya. Ketika saya sampaikan ada semacam keraguan gitu, ini pernyataan saya benar atau salah. Nah, kalau kita lihat secara matematika, A dan B benar atau salah? Betul. Betul kan gitu ya. Nah, tapi kenapa ketika saya sampaikan informasinya, yang A itu ada, mungkin audiens merasa ada keganjilan. Tapi kalau yang kondisi B, audiens yang merasa memang yang disampaikan sesuai dengan kenyataan. Nah, ini yang perlu dicermati ketika kita berbicara tentang statistika. Nah, itu bedanya antara statistika dengan matematik mungkin gitu ya. Kalau matematika itu kan hanya berbicara metodologi hitung gitu ya. Ini secara perhitungan benar atau salah? Benar. Yang kondisi B secara perhitungan juga benar. Nah, tapi ketika kita implementasikan, ternyata ada perbedaan persepsi ketika kondisi A disampaikan ke publik dan kondisi B disampaikan ke publik. Nah, itu statistika harus bisa membaca itu. Ada masalah apa dari data ini gitu ya. Nah, ini perbedaan antara data yang normal dengan data yang tidak normal. Nah, kalau data yang normal seperti kondisi B ini. Ya, jadi kondisi seperti ini menunjukkan bahwa data yang normal. Artinya antara pernyataan dengan kenyataan ini ada kesesuaian. Ya. Nah, ini cirinya seperti apa? Nah, kalau kita hitung rata-ratanya, misalkan rata-ratanya kan 1. Kemudian modusnya, nilai terbanyaknya kan 1 juga. Lalu median juga 1 kan nilai tengahnya ya. Nah, kalau kita punya data yang nilai min modus mediannya itu bukan sama ya, tapi simetris. Karena kan ini karena kebetulan saja dibulatkan gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya ada koma-komaan misalkan gitu ya. Jadi bukan sama tapi simetris. Jadi kalau kita punya data yang min median modusnya simetris, maka data yang kita punya itu bisa dikatakan berdistribusi normal. Nah, kalau kita punya data yang seperti kondisi A, ini kan kalau kita lihat rata-ratanya 3, modusnya 1, mediannya 1. Nah, ini kalau kita lihat kan min median modusnya tidak simetris. Nah, kalau tidak simetris ini mengindikasikan bahwa data yang kita miliki tidak berdistribusi normal. Nah, apa implikasinya? Nah, untuk data yang berdistribusi normal, nah ini kan kita bisa gunakan statistika parametrik.
Nah, kalau datanya tidak normal, ini dianalisis dengan menggunakan statistika parametrik. Nah, jadi itu bedanya antara parametrik dengan non parametrik. Nah, artinya kita akan lebih bagus memiliki data yang berdistribusi normal dibanding data yang tidak berdistribusi normal. Gitu ya. Nah, apa implikasinya ya? Nah, jadi kalau kita menggunakan statistika parametrik, informasi yang kita dapatkan itu bisa diimplementasikan atau digeneralisasi terhadap populasinya. Karena nanti ketika informasinya disampaikan tidak menimbulkan polemik gitu ya, keganjilan. Tapi kalau ternyata data kita tidak berdistribusi normal, angkanya keluar. Tapi ketika disampaikan itu akan menimbulkan keganjilan gitu ya, karena antara pernyataan dengan kenyataan itu tidak sesuai dengan kenyataannya gitu ya, antara pernyataan tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini yang disebut dengan data yang tidak normal. Nah, untuk kondisi A sebetulnya masalahnya adalah di sini. Mana ya tadi? Nah, sebetulnya kan yang menjadi masalah ada orang ke-10 kan gitu ya. Bukan tapi dia bukan data yang salah gitu ya, karena memang sesuai dengan kenyataan gitu ya, karena ada orang yang memang pendapatannya 21 juta, tapi pada kondisinya angka 21 juta ini menyebabkan rata-ratanya menjadi naik kan gitu ya, karena dia berbeda dengan yang lainnya. Nah, data yang berbeda seperti ini kita sebut sebagai data outlier namanya, atau data pencilan. Data yang berbeda dengan mayoritas data. Jadi, tapi data pencilan itu tidak selalu yang paling besar. Bisa saja datanya yang paling kecil gitu ya. Jadi lebih kecil daripada yang lainnya atau lebih besar daripada yang lainnya. Nah, data outlier inilah yang menyebabkan data menjadi tidak normal. Nah, kalau misalkan data yang 10 ini kita coret misalkan. Nah, nanti di sini rata-ratanya jadi berapa? Kan 9 dibagi 9 ya. 9 dibagi 9 kan 1 juta. Nah, kalau 1 juta kan nanti antara pernyataan dengan kenyataan ini sesuai. Nah, sehingga datanya itu berdistribusi normal. Nah, itu ya perbedaan antara data yang normal dengan data yang tidak normal. Nah, ini kan sudut pandangnya secara deskriptif gitu ya, membandingkan antara mean, median, modus. Nah, sebetulnya ada uji tersendiri, ada uji hipotesis tersendiri untuk uji apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Itu nanti ada ujinya yang disebut dengan uji normalitas data gitu ya. Uji Kolmogorov-Smirnov salah satunya. Nah, itu perbedaan antara parametrik dengan non parametrik, yang distribusinya normal dengan yang tidak berdistribusi normal. Nah, untuk yang statistika parametrik nanti sebagian kita pelajari di statistik sosial 1 setelah UTS, nanti sebagian lagi kita pelajari lagi di statistik sosial 2. Nah, untuk statistika non parametrik ini sebagian besar nanti kita pelajari di statistik sosial yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan skala pengukuran. Tadi kan ada kualitatif, ada kuantitatif gitu ya. Jadi skala pengukuran itu ada 2. Yang pertama ada skala pengukuran kualitatif. Nah, data kualitatif itu identik dengan data kategorik. Data yang dinyatakan bukan dalam bentuk angka. Nah, cirinya tidak bisa dilakukan operasi matematika. Nah, kategorik itu misalkan kayak jenis kelamin. Kategorinya kan laki-laki perempuan. Nah, jenis kelamin itu kan tidak bisa dilakukan operasi matematik gitu ya. Laki-laki ditambah laki-laki double laki-laki, perempuan ditambah laki-laki kan nggak bisa gitu ya. Jadi dia tidak bisa dilakukan operasi matematika. Nah, ini ada 2, ada yang disebut dengan skala nominal, ada yang disebut dengan skala ordinal. Nah, apa itu nominal, apa itu ordinal nanti kita bahas setelah ini. Lalu ada data kuantitatif. Nah, kalau data kuantitatif ini adalah data numerik, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, ini ada 2, ada interval, ada rasio. Nah, apa makna dari masing-masing skala pengukuran ini? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, skala nominal. Kalau dilihat definisinya, skala nominal itu adalah data kategorik digunakan untuk variabel di mana orang atau objek dengan nilai skala yang sama tanpa memperhatikan urutan. Kalau baru baca sekali pasti bingung lah. Nah, jadi mudahnya gini, skala nominal itu adalah data kategorik yang kategorisasinya tidak memperhatikan urutan. Sebagai contoh misalkan jenis kelamin.
Nah, jenis kelamin itu kan kategorinya laki-laki dan perempuan. Nah, antara laki-laki dan perempuan itu kan nggak ada urutannya. Laki-laki harus pertama atau perempuan harus pertama dan seterusnya, itu kan nggak ada apa namanya ketentuannya. Nah, jadi data kategorik yang kategorisasinya tidak memperhatikan urutan. Nah, contoh lain misalkan agama. Agama itu kan ada misalkan Islam, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu gitu ya. Nah, antara data ini kan, antara kategori ini kan tidak ada urutannya gitu ya. Lalu contoh yang lain misalkan suku, Sunda, Jawa, Batak, Madura gitu ya, Papua dan lain sebagainya, itu kan nggak ada urutannya juga. Nah, itu yang disebut dengan skala nominal. Jadi data kategorik yang kategorisasinya tidak memperhatikan urutan. Nah, tipe data nominal ini merupakan data yang pengukurannya paling rendah. Nah, kemudian yang kedua ada skala ordinal. Nah, skala ordinal ini sebetulnya hampir mirip dengan skala nominal, itu data kategorik juga. Hanya bedanya kalau nominal itu kan data kategorik yang kategorisasinya tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau ordinal itu data kategorik yang kategorisasinya memperhatikan urutan. Contohnya misalkan pendidikan. Pendidikan itu kan ada kategorinya. Kategorinya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, antara kategori ini kan ada urutannya. SD harus pertama, kedua SMP, ketiga SMA, keempat perguruan tinggi. Tidak bisa anak SMA dulu, baru perguruan tinggi. Setelah itu SD kan nggak bisa. Jadi memang ada ketentuan urutannya. Contoh lain misalkan ranking. Ranking itu kan misalkan ranking 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan skala ordinal. Jadi data kategorik yang kategorisasinya memperhatikan urutan. Nah, tipe data ordinal ini satu tingkat lebih tinggi daripada skala nominal. Nah, kemudian yang ketiga skala interval. Nah, interval itu kan ada jaraknya gitu ya. Nah, kalau interval itu sudah masuk ke dalam kategori data numerik. Nah, digunakan untuk variabel di mana objek memiliki jarak antara satu variabel dengan variabel yang lain. Misalkan ada data interval 0 sampai 5, 5 sampai 6, 0 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15 dan seterusnya gitu. Yang penting jaraknya harus sama. Namun tidak memiliki nol mutlak. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak memiliki nol mutlak? Nah, kita lihat contohnya. Contoh skala interval itu adalah suhu. Suhu itu kan misalkan 1 derajat Celcius, 2 derajat Celcius, 3 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius gitu ya. Dan minus pun ada sebenarnya ya. Minus 10, minus 20 dan seterusnya. Nah, biasanya kan kalau suhu semakin tinggi, semakin panas, semakin rendah, semakin dingin. Nah, kalau 0 derajat Celcius itu suhunya ada atau tidak? Ada nggak derajat kedinginannya, ada nggak 0 derajat itu? Ada, Pak. Ada kan gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan tidak memiliki nol mutlak. Jadi 0 itu nggak ada, tapi angkanya ada, tapi besarannya 0 mutlak itu kayak 0 derajat gitu ya. Angkanya ada, besarannya juga ada gitu. Tapi kalau seperti misalkan berat badan. Ketika beratnya 0 kg, beratnya ada atau tidak? Beratnya nggak ada kan ya? Nggak ada. Nah, itu yang data yang memiliki nol mutlak. Tapi kalau misalkan 0 derajat Celcius itu kan memang ada derajatnya dan dia ada besarannya. Nah, itu artinya memang tidak ada nol mutlak. Jadi karena kan suhu itu ada yang negatif, ada yang positif. Tapi kalau berat badan, ada nggak berat badan negatif? Nggak ada. Nah, itu artinya nolnya itu memang titik awal, nol mutlak gitu ya. Nah, contoh lain misalkan tahun. Tahun itu kan ada Masehi, ada sebelum Masehi. Jadi titik 0 itu kan memang ada tahunnya gitu ya, 0 Masehi gitu ya. Atau 0 sebelum Masehi gitu ya. Nah, itu kan memang ada besarannya gitu ya. Nah, tipe data interval ini satu tingkat lebih tinggi daripada skala ordinal. Nah, yang terakhir, skala rasio itu adalah data yang bersifat angka dalam arti yang sesungguhnya dan bisa dilakukan operasi secara matematika dan memiliki nol mutlak. Contohnya misalkan berat badan, tinggi badan gitu ya. Jadi kalau berat badan kan misalkan 10, 20, 30, 40, 50, 100 gitu ya. Nah, kalau berat badannya 0 kg itu kan nggak ada beratnya. Nah, sehingga itu dikategorikan sebagai yang memiliki nol mutlak.
tinggi badan. Misalkan tinggi badan itu kan kalau tingginya 0 cm kan nggak ada wujudnya, orangnya nggak ada yang diukur atau bendanya nggak ada yang diukur gitu karena 0 gitu ya. Kemudian contohnya lagi misalkan IPK, nilai ujian. Kalau IPK-nya 0 kan nggak ada, nilainya 0 kan nggak ada juga gitu ya. Nah itu yang disebut dengan skala rasio. Nah tipe data skala rasio merupakan pengukuran yang tingkatnya paling tinggi di antara jenis data yang lainnya. Nah ini kalau kita bandingkan skala rasio ini bisa digunakan untuk semuanya. Frekuensi, modus, mean, median, urutan data, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, nol mutlak. Kalau interval bisa digunakan untuk frekuensi, modus, mean, median, urutan data, penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ordinal. Maaf itu yang nyanyi. Kemudian nominal hanya bisa digunakan untuk frekuensi dan modus ya. Nah itu perbandingannya. Kemudian untuk uji statistik apa yang kita gunakan? Nah ini bergantung pada tipe penelitian. Kalau kita hanya ingin mendapatkan karakteristik dari data saja, nah kita bisa gunakan statistika deskriptif. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kesimpulan, nah kita menggunakan statistika inferensial. Kemudian jenis variabelnya, apakah ada variabel terikat dan bebas, ataukah hanya ada terikat saja atau hanya ada bebas saja gitu ya. Lalu tingkat pengukurannya tadi ada nominal, ordinal, interval, rasio. Karena nanti beda data, beda metode analisis datanya. Misalkan saya ingin mengukur apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Itu kan angka dengan angka. Tapi kalau misalkan apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan pendidikan. Itu kan kategori dengan kategori. Nanti metodenya akan berbeda walaupun sama-sama ingin mengukur hubungan. Lalu banyaknya variabel, apakah satu variabel, dua variabel, lebih dari dua variabel juga itu menentukan metode statistik yang akan kita gunakan. Jumlah sampel pun sama biasanya ya. Kalau kurang dari 30, lebih dari 30, nah itu juga menentukan metode analisis datanya. Lalu maksud dari statistiknya, apakah kita ingin melihat kecenderungan memusat, variabilitas, hubungan, pengaruh, perbandingan, interaksi, dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu yang menentukan uji statistik apa yang kita gunakan. Nah dari yang kita jelaskan di awal gitu ya, nah ini bisa kita ringkas menjadi bentuk seperti ini. Jadi kita asumsikan kita sudah melakukan pengumpulan data, nah sehingga kita masuk ke proses analisis data gitu ya. Nah untuk analisis data ini ada dua arah gitu ya. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan, ada EDA, ada CDA. Kalau EDA itu adalah Exploration Data Analysis. Jadi untuk mengeksplor, untuk menjelajah data, untuk menggali data. Nah untuk menggali karakteristik dari data ini bisa kita gunakan statistika deskriptif. Nah di dalam statistika deskriptif itu ada 3. Yang pertama ukuran pemusatan, nanti di dalamnya ada mean, median, modus gitu ya. Kemudian untuk ukuran penyebaran ada variansi, ada standar deviasi, lalu ada grafik dan tabel. Ini nanti kita akan membuat grafik histogram, poligon, OGIF gitu ya. Lalu kita akan membuat tadi tabel distribusi frekuensi. Nah kemudian analisis data ini bisa kita gunakan CDA, Confirmatory Data Analysis. Jadi di sini ada proses konfirmasi antara data dengan teori gitu ya. Jadi harus ada konfirmasi teorinya. Misalkan kita ingin mengukur apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Nah itu kan secara teori memang ada kaitannya. Semakin tinggi badannya, maka badannya juga akan semakin berat. Tapi kalau misalkan kita ingin menguji apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan tinggi gedung, nah itu kan secara teori nggak ada kaitannya gitu ya. Nah untuk metode konfirmasi data analisis ini bisa kita olah dengan menggunakan statistika inferensial. Nah tadi statistika inferensial itu kan ada dua, ada parametrik, ada non parametrik gitu ya. Nah untuk memilih kita parametrik atau non parametrik harus ada proses pengujian distribusi data. Nah, kalau datanya berdistribusi normal, kita gunakan statistika parametrik. Kalau ternyata datanya tidak berdistribusi normal dan kategorik, nah kita gunakan statistika non parametrik. Nah, itu kurang lebih pembahasan terkait dengan konsep dasar metode statistika. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.